Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputar kajian Sirah Nabawiyah atau perjalanan Rasulullah SAW dalam syiar agama Islam. Jika kemarin kita bicara tentang dakwah Rasulullah yang dilakukan secara diam-diam dalam 3 tahun pertama kenabiannya, maka sekarang kita bicara tentang dakwah Rasulullah SAW, tepatnya di tahun keempat yang mulai terang-terangan atau menampakkan dakwahnya. Wahyu yang pertama turun dalam masalah ini terkait dengan dakwah terang-terangan yaitu dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Jadi strateginya memang dari dalam keluar, yaitu Rasulullah itu berdakwah, bersyiar dari orang-orang sekitar beliau dulu, yang kita bahas di sesi kemarin tentang as-sabiqun awwalun atau orang yang pertama-tama memeluk agama Islam. Nah, dalam kaitan ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan peristiwa-peristiwa di masa lalu tentang dakwah para nabi atau rasul untuk memberi gambaran pada Rasulullah tentang hambatan dan tantangan di masa depan berkaitan dengan dakwahnya. Bagaimana misalnya dahulu dakwahnya Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel, ya, kepada Firaun, sehingga tenggelamnya Firaun, di mana awal-awalnya beliau itu berdakwah pada orang-orang sekitarnya sampai bertentangan dengan Firaun dan mendapatkan tantangan perlawanan sampai pengusiran dari Firaun. Nah, pada perjalanannya Rasulullah sendiri memang mendapat tantangan yang sangat sengit, terutama dari salah satu paman beliau sendiri, yaitu Abu Lahab, yang itu sampai hits kisahkan, bahkan ada surat Al-Lahab, tabbat siyada abi lahab wa tab. Saking sengitnya Abu Lahab, bahkan pernah Rasulullah berujar bahwa Firaunnya aku lebih kejam dari Firaunnya Nabi Musa. Ini Firaunnya Nabi Rasulullah SAW yaitu adalah Abu Lahab. Nah, seperti kita ketahui bahwa Rasulullah itu di bawah perlindungan Abu Thalib. Abu Thalib itu adalah salah satu paman beliau yang memang mendapat amanah untuk mengurus Rasulullah dan melindungi Rasulullah setelah Abdul Muthalib atau kakeknya Rasulullah meninggal dunia. Dan Abu Thalib ini salah satu tokoh yang paling disegani di Mekah, dan tidak ada yang berani ketika Abu Thalib sudah memberikan perlindungan pada seseorang, sehingga pada perjalanannya Rasulullah ini ketika melakukan dakwah terang-terangan, kaum Quraisy mendapat hambatan yang cukup berarti, bisa dibilang yang sangat besar, karena satu sisi Abu Thalib itu adalah pemuka kaum Quraisy yang paling disegani, tapi satu sisi juga ketika kaum Quraisy ingin menghalangi dakwah Rasulullah tidak bisa leluasa karena Rasulullah di bawah perlindungan dari
Abu Thalib sendiri. Dan Abu Thalib sendiri seperti kita ketahui bahwa beliau tidak sampai memeluk agama Islam, karena beliau mengatakan, aku tidak mungkin meninggalkan agama Bani Abdul Muthalib, yaitu agama nenek moyang mereka, dengan menyembah berhala. Tapi di satu sisi beliau menyampaikan bahwa demi Allah kami tetap akan melindunginya selama kami masih hidup. Jadi selama Abu Thalib masih hidup, dia bersumpah untuk selalu melindungi Rasulullah SAW. Nah, pada perjalanan awal mula dakwah secara terang-terangan ini, karena Rasulullah SAW mengumpulkan kabilah di sekitar Mekah, semua pemuka-pemuka agamanya, kemudian mengundang seluruh pemuka atau tetua-tetua atau sesepuh di kabilah sekitar Mekah dari Bani Al-Muthalib bin Abi Manaf, yang salah satu sekitar 45 orang. Kemudian di dalam salah satu di dalamnya ada Abu Lahab, yang ini adalah merupakan pertemuan pertama Rasulullah mengundang para sesepuh di kabilah di Mekah untuk menyampaikan risalah kenabian dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Abu Lahab yang sudah tahu mereka ikut dalam undangan ini dan menyampaikan, sebelum Rasulullah bicara, Abu Lahab berkata bahwa mereka yang hadir di sini adalah paman-pamanmu sendiri dan anak-anaknya. Maka bicaralah jika ingin berbicara dan tidak perlu bersikap kanak-kanakan. Ketahuilah bahwa tidak ada orang Arab yang berani mengenyitkan dahi terhadap kaummu. Dengan begitu aku berhak menghukummu. Biarkanlah urusan bani bapakmu jika engkau tetap bertahan pada urusanmu. Rasulullah SAW hanya diam dan sama sekali tidak berbicara dalam pertemuan itu. Dan akhirnya selesai tanpa ada pembicaraan apapun dari Rasulullah SAW, karena Abu Lahab langsung menyampaikan bantahan gitu. Kemudian beliau mengundang kedua kalinya, dan dalam pertemuan itu beliau bersabda pada para sesepuh di Bani Al-Muthalib ini, beliau berkata, segala puji bagi Allah dan aku memujinya, memohon pertolongan dan percaya dan tawakal kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah semata yang tiada sekutu baginya. Dan kemudian beliau melanjutkan lagi dalam pertemuan kedua ini, sesungguhnya seorang pemandu itu tidak akan mendustakan keluarganya, demi Allah yang tidak ada ilah selain dia. Nah, pada perjalanannya banyak yang menentang, juga banyak yang akhirnya mulai terbuka hatinya. Tapi seperti tadi dikatakan bahwa Abu Thalib melindungi Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah merasa yakin bahwa merasa tenang dengan perlindungan dalam konteks ini, kezaliman-kezaliman atau dari ancaman-ancaman dari kaum Quraisy, maka Rasulullah memberanikan diri untuk secara terang-terangan di depan umum untuk menyampaikan risalah dan mengajak ke jalan kebenaran pada kaum Quraisy ini. Kemudian suatu hari Rasulullah SAW berkata di atas bukit Sofa, wahai semua orang. Jadi ketika itu di bukit Sofa itu di sekitar Ka'bah, dan beliau naik ke bukit Sofa dan menyeru pada orang-orang yang sedang beribadah di sekitar Ka'bah dan menyampaikan, wahai semua orang. Maka semua suku Quraisy yang berkumpul memenuhi seruan beliau. Lalu beliau mengajak
mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau serta iman kepada hari kiamat. Diriwayatkan dari Al-Bukhari ketika beliau dikisahkan menyampaikan pada orang-orang yang sudah berkumpul di sekitar Bukit Sofa. Beliau berkata, apa pendapat kalian? Rasulullah menyampaikan, apa pendapat kalian jika kukabarkan bahwa di lembah ini ada sepasukan kuda yang mengepung kalian, apakah kalian percaya kepadaku? Benar, semua yang berkumpul di sekitar Bukit Sofa itu yang menyaksikan Rasulullah bicara di atas bukit membenarkan, kami tidak pernah mempunyai pengalaman bersama engkau kecuali kejujuran. Jadi alasan mereka percaya kepada Rasulullah itu karena Rasulullah tidak pernah didapati berdusta atau berbohong pada orang lain, sehingga apapun yang dikatakan Rasulullah mereka semua percaya bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian sebelum datangnya azab yang pedih. Tiba-tiba Abu Lahab datang dan memotong pembicaraan Rasulullah. Celakakah engkau untuk selama-lamanya, untuk inikah engkau mengumpulkan kami? Nah, dari inilah dasar keluar atau turun ayat tabbat syada abi lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Nah, kemudian juga turun wahyu kemudian juga untuk menguatkan Rasulullah tentang langkah-langkah dakwahnya untuk dilakukan secara terang-terangan. Ini termaktub dalam surat Al-Hijr ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Maka dari situlah atas dasar itu Rasulullah makin berani dan makin yakin, makin gencar dengan dakwahnya. Dan dari situ juga tentunya menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Dalam konteks ini yang awalnya tadi kaum musyrikin yaitu kaum Quraisy mengabaikannya, mulai memperhitungkannya lewat Abu Lahab, mereka melakukan berbagai siasat untuk menghalangi syiar atau dakwah Rasulullah SAW. Dan akhirnya kaum Quraisy bersepakat untuk mengirim utusan kepada Abu Thalib, yaitu paman Rasulullah yang melindungi Rasulullah. Ibnu Ishaq menuturkan beberapa pemuka Quraisy pergi ke tempat Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, sesungguhnya anak saudaramu telah mencaci maki sesembahan kami, mencela agama kami, membodohkan harapan-harapan kami, dan menyesatkan nenek moyang kami. Engkau boleh mencegahnya agar tidak mengganggu kami, atau biarkan antara dia dan kami. Toh engkau juga seperti kami untuk menentangnya sehingga kita bisa mencegahnya. Tapi Abu Thalib dengan perkataan yang halus dan lembut menolak permintaan mereka. Maka mereka pun pulang dengan tangan hampa. Sehingga Rasulullah SAW bisa melanjutkan dakwah, menampakkan agama Allah dan menyeru kepadanya. Nah, tidak sampai di situ, orang Quraisy makin gencar bagaimana mencegah penyebaran agama Islam ini terus, risalah Rasulullah ini terus menyebar sedemikian masif di kota Mekah, karena seperti di pertemuan di sesi sebelumnya bahwa Mekah itu menjadi pusat agama dari bangsa Arab saat itu. Nah, maka ketika biasanya setahun sekali itu ada memang disebutkan seluruh bangsa Arab itu akan berkumpul di Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Cuman tentunya ibadah haji itu tidak seperti yang sekarang kita alami atau kita bayangkan, yang kita tahu, karena dulu itu belum ada Islam. Jadi ada memang semacam ibadah haji yang memang, tapi pada konteks itu adalah menyembah
berhala atau patung di sekitar Ka'bah. Nah, kaum Quraisy ini makin panik karena otomatis pasti Rasulullah akan menyampaikan risalahnya pada musim haji gitu kan. Maka dibentuklah sebuah tim dari kaum Quraisy ini untuk menangkal penyebaran gitu ya, yang dipimpin langsung oleh Abu Lahab. Kemudian didiskusikan nih bagaimana kalau misalnya Rasulullah menyampaikan risalahnya kepada para yang akan ibadah di Mekah ini tentang risalah ini. Apa yang dikatakan? Apakah kita akan mengatakannya sebagai seorang dukun, orang sinting, penyair? Kemudian mereka juga nggak mungkin dikatakan sebagai seorang dukun, karena toh dia tidak pernah sama sekali menggumamkan sajak dan mantra seperti dukun. Atau misalnya orang sinting, dia juga tidak pernah menangis terseduh-seduh dan tidak bertindak seenaknya dan tidak berbisik-bisik layaknya orang yang sinting gitu kan. Kemudian apakah dia penyair? Dia juga bukan seorang penyair, karena penyair itu seluruh bentuk syair saat itu yang rajaz, hazaz, qorid, makbud maupun mabsud itu bukan termasuk dalam syair yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu. Apakah dia seorang penyihir? Dia tidak berkomat kami seperti halnya penyihir. Namun akhirnya disepakati bahwa di sini di rapatnya dipimpin di tempat Al-Walid bin Al-Mughirah menyampaikan, udahlah kita sampaikan aja bahwa Muhammad ini seorang yang penyihir karena dia mampu membelokkan, mampu membuat orang menjadi lupa keluarganya, lupa anak dan istrinya, lupa dengan agama nenek moyangnya gitu kan. Jadi pada perjalanannya akhirnya ketika tiba musim haji pada saat itu bukan seperti haji sekarang ritualnya gitu ya. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan risalahnya, maka selalu diikuti oleh Abu Lahab bahwa menyampaikan bahwa apa yang dikatakan Muhammad itu adalah sesuatu yang kebohongan besar gitu kan. Dan dia adalah seorang penyihir yang dapat membuat orang lupa pada keluarganya, pada agamanya, pada kehidupannya gitu kan. Nah, selain juga cara itu, kaum Quraisy juga melakukan upaya-upaya yang bisa dibilang masif gitu ya. Pertama itu dengan melakukan ejekan, penghinaan dan olok-olok, menertawakan bahwa Rasulullah dan menyebut Rasul sebagai orang yang gila gitu kan. Kemudian menjelek-jelekan ajaran beliau bahwa yang diajarkan atau disampaikan beliau itu hanya khayalan saja, hanya dibuat-buat saja, bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Kemudian apa yang disampaikan risalah dari Al-Qur'an lewat malaikat Jibril, lewat risalah Quran dari Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril kepada Rasulullah itu dilawan dengan dongeng-dongeng oleh orang-orang kafir Quraisy gitu, sehingga cerita-cerita atau kisah-kisah yang dikisahkan dalam Al-Quran itu yang menjadi wahyu kepada Rasulullah itu dilawan dengan dongeng-dongeng oleh kaum Quraisy. Kemudian yang keempat tentunya cara yang paling dikatakan mungkin bisa efektif adalah menyodorkan beberapa bentuk penawaran. Jadi seperti apa ya, saling menguntungkan lah gitu ya. Mereka mempertemukan, kaum Quraisy ini berusaha mempertemukan Islam dan jahiliyah di tengah jalan gitu. Orang-orang musyrik siap meninggalkan sebagian dari apa yang ada pada diri mereka, dan begitu pula Nabi Allah Muhammad SAW. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 9, maka mereka ingin menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Jadi tadi saling
memahami gitu kan. Tapi pada perjalanan Rasulullah tidak pantang menyerah, karena tentunya ajaran yang dibawa Rasulullah itu adalah ajaran ilahiyah langsung dari Allah, dan memurnikan ketauhidan orang-orang musyrik di Mekah gitu, untuk mengubah kultur atau mengubah tata kelola keyakinan di orang-orang Arab Quraisy itu kan. Nah, selain itu juga kafir Quraisy melakukan berbagai macam tekanan, sampai juga mengancam, sampai juga melakukan intimidasi kepada para pengikutnya. Karena kalau langsung kepada Rasulullah SAW, mereka terhalang oleh Abu Thalib, karena Abu Thalib melindungi Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah mengambil sikap untuk para pengikutnya untuk menutupi keislamannya, agar mereka tidak terus dan diintimidasi, ditakut-takuti oleh kafir Quraisy. Kisah yang paling terkenal ketika Bilal bin Rabah itu dijemur di terik matahari, kemudian di atas badannya disimpan batu yang sangat besar untuk kembali ke agama jahiliyahnya dan meninggalkan Islam. Dan Rasulullah melihat itu, sepertinya tidak semua orang yang memeluk Islam itu akan kuat, dan akhirnya Rasulullah memerintahkan semua pengikutnya untuk menutupi keislamannya sebagai dari strategi dakwahnya. Sementara Rasulullah sendiri tetap berdakwah secara terbuka dan beribadah secara terbuka juga di depan orang-orang Quraisy gitu kan. Dan tempat yang suka berkumpul untuk para pengikut Rasulullah itu adalah tempat tinggal Al-Arqam bin Abil Al-Arqam yang berada di atas bukit Sofa dan terpencil dari pengintaian mata-mata Quraisy, menjadi markas dakwah beliau dan sekaligus menjadi tempat pertemuan orang-orang muslim semenjak tahun kelima nubuah. Jadi akhirnya karena memang banyak pertentangan, perlawanan orang kafir Quraisy juga makin sengit, makin menjadi-jadi dan sudah mulai mengancam jiwa, maka mulai tahun kelima itu para pengikut atau yang menyatakan keislamannya, mereka menutupi keislamannya di depan orang-orang kafir Quraisy. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Beliau tetap menyebarkan Islam secara terbuka. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.